Bisnis kreatif yang dijalankan oleh anak-anak muda kini semakin marak. Kecanggihan teknologi pun membuat berbisnis semakin mudah. Berbisnis sebenarnya memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW bagi umat Islam. Dan Rasulullah SAW sendiri terkenal sebagai pebisnis ulung. Perdagangan adalah penopang terbesar perekonomian umat ini. Dan itulah mengapa Rasul kita Muhammad SAW berasal dari Quraisy, dan Quraisy itu ahli dagang. Rasul kita pun ahli dagang. Begitulah nanti Nabi SAW menumbuhkan jiwa dagang di para sahabatnya, tak hanya untuk memperkaya umat ini, tetapi juga menghadirkan berbagai macam adab dan syariat tentang dunia perdagangan. Quraisy merupakan suku bangsa yang dihormati dan disegani oleh penduduk Jazirah Arab. Mereka berperan dalam menjaga dan memelihara rumah Allah. Setidaknya ada 3 pelajaran mahal, yaitu tentang ilaf Quraisy. Ilaf ini sering kita terjemahkan, atau terjemahan kita adalah kebiasaan, dan sesungguhnya ilaf ini punya sejarah yang berhubungan dengan perdagangan. Ya, sejarah kebiasaan suku Quraisy dalam berdagang di musim dingin dan musim panas berawal pada abad ke-4 hingga abad ke-5. Saat itu suku Quraisy mengalami kesulitan berdagang karena kekuatan besar mengepung mereka, yaitu dari Bizantium, Persia, dan Yaman. Kejadian itu membuat mereka terisolasi di Mekah. Padahal Mekah adalah wilayah yang sangat tandus, gersang, dan tidak punya kekayaan alam yang melimpah. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain selain tetap berdagang, walau hanya di sekitar Mekah. Perdagangan suku Quraisy pun mengandalkan dari masyarakat Arab yang mengunjungi Ka'bah, baik musim haji maupun musim ibadah yang lainnya. Ketika orang berkumpul, maka disitulah perkumpulan orang itu menjadi pasar. Maka muncullah pasar-pasar di sekitar Mekah. Ada yang terkenal sekali adalah Pasar Uqad, yang sampai hari ini Pasar Uqad itu masih diabadikan. Kalau kita ke arah Taif, kita akan melihat ada petunjuk ke arah Pasar Uqad, dan hari ini Pasar Uqad itu sudah ditutup, tetapi dia dibuka tahunan hanya untuk mengabadikan momentum budaya zaman Uqad dulu. Ada pasar Dzil Majaz, ada pasar-pasar di sekitar Mekah, dan itulah tempat dulu mereka berjual beli. Tetapi itu semua belum cukup bagi suku Quraisy. Mereka pun harus berpikir bagaimana cara agar bisa berdagang langsung di Bizantium, Persia, dan Yaman. Solusi pun datang dari Hashim, buyut Rasulullah SAW. Beliau mencoba mendatangi pemimpin Romawi dengan tujuan mendapatkan surat izin berdagang di seluruh wilayah Romawi. Pemimpin Romawi akhirnya mengeluarkan surat izin berdagang kepada Hashim. Sejak saat itulah, suku Quraisy mampu berdagang di seluruh wilayah Romawi, baik saat musim dingin maupun musim panas. Dan efeknya adalah membuat masyarakat Quraisy menjadi pakar-pakar pasar, jadi ahli-ahli dagang. Berasal dari suku Quraisy yang ahli berdagang, tentu saja membuat Rasulullah SAW pun dididik menjadi seorang pedagang. Saat usia Rasulullah SAW menginjak 12 tahun, beliau mengikuti Abu Thalib melakukan perjalanan dagang menuju Syam. Ini merupakan rencana Allah Subhanahu Wa Taala bahwa calon Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu sudah mulai berlatih dagang di umur 12 tahun. Walaupun 12 tahun belum berdagang, karena begitu sampai ke wilayah di tempat dagang, yaitu di kota Busra, wilayah Syam, direkomendasikan saat itu untuk segera dipulangkan kembali karena kekhawatiran yang kita sangat dengar pendeta Bahira, karena dikhawatirkan bahwa anak kecil ini akan diganggu oleh orang-orang Yahudi, dan Abu Thalib sang paman kemudian memerintahkan untuk dibawalah Muhammad pulang, dan artinya belum sempat melakukan transaksi dagang, tapi
Perjalanan 1000 km lebih dari Mekah menuju Syam itu sudah merupakan pelajaran awal. Karena sepanjang perjalanan para pedagang pasti berbincang. Apa yang mereka bincangkan? Pasti yang mereka bincangkan diantaranya ada tentang pasar, tentang transaksi, tentang harga, tentang berbagai macam hal, tentang produk-produk yang baru, tentang negeri-negeri yang mengirimkan apa, pasti jadi pembicaraan para pedagang. Pengalaman inilah yang menjadi bekal bagi Rasulullah SAW untuk berdagang ke pasar-pasar sekeliling Mekah. Pakaian, alas kaki, dan gading gajah Yaman adalah beberapa barang dagangan Rasulullah SAW. Di usia 25 tahun barulah Rasulullah SAW mendapatkan kepercayaan untuk berdagang di wilayah Syam. Kemampuan bisnis Rasulullah SAW dan para sahabatnya teruji ketika harus hijrah ke kota Madinah. Dan masalah terbesar di Madinah saat itu adalah banyaknya pasar milik kaum Yahudi yang mengajarkan banyak keburukan. Mereka terbiasa dengan sistem riba, menipu dan menimbun barang, sumpah serapah, dan berbagai hal yang menimbulkan dosa lainnya. Hingga masyarakat Arab di Madinah pun menirunya. Nabi SAW katakan bahwa ini bicara tentang masalah perdagangan. Ini semua diajarkan Nabi di pasar muslimin. Diajarkan dalam masalah transaksi muslimin. Ketika Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, Nabi SAW bahwa kalau ingin berdagang itu diberkahi, maka harusnya sodaqo wa bayyana. Harusnya dia jujur, itu satu, dan menjelaskan kalau ada cacatnya. Hari ini nggak masuk. Orang jual beli tidak akan masuk, karena kita pikir, kalau saya jelaskan cacatnya, siapa yang mau beli? Lihat, subhanallah. Ini bukti bahwa dalam urusan bisnis pun, itu harus orang yang beriman. Karena Nabi mengatakan, lihat, dan Anda harus buktikan ini. Bahwa orang yang jujur dan menjelaskan barangnya, termasuk kalau ada cacatnya, maka akan diberkahi. Kalau tidak, kemudian dia ternyata menyembunyikan, tidak jujur dan menyembunyikan, maka kata Nabi, muhiqat barakatuhumat, maka akan dihapus keberkahan itu. Saat hijrah ke Madinah, Rasulullah sering mendapati banyaknya pedagang yang curang. Salah satunya Abu Juhainah. Ia terkenal memiliki 2 timbangan. Timbangan pertama ia gunakan saat membeli barang dagangan. Timbangan ini akan mengurangkan takarannya sehingga ia mendapat banyak keuntungan. Sementara timbangan kedua ia gunakan untuk menjual kembali barang yang sudah dibelinya. Timbangan kedua ini akan menunjukkan nilai yang lebih dari takaran sebenarnya, hingga ia mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Kisah ini menjadi sebab Allah menurunkan surat Al-Mutaffifin yang berarti orang-orang yang curang. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Pemirsa Khalifah, Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan umatnya untuk bersikap jujur dalam berbisnis. Masih ada beberapa sikap Rasulullah SAW yang patut kita teladani dalam menjalankan bisnis. Tidak hanya untuk meraih kesuksesan, tapi juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips pertama adalah sikap murah hati dan ramah terhadap mitra bisnis. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Allah mengasihi orang yang bermurah hati saat menjual, membeli, dan menagih hutang. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW juga bersabda, Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Tips yang kedua adalah tidak menunda gaji pegawai. Rasulullah SAW bersabda, berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Imam Al-Munawi juga berdalil dengan hadis Rasulullah SAW. Menunda penunaian kewajiban bagi yang mampu termasuk kezaliman. Hadis riwayat Bukhari. Tips berikutnya, yang ketiga adalah berbisnis harus bersih dari riba. Nah, masalah yang terbesar juga adalah masalah riba. Transaksi ribawi ketika pedagang ingin meminjam uang untuk modal, atau petani meminjam uang untuk modal, maka Yahudi selama ini sudah menjalankan konsep ribawi. Ketika keadaannya seperti itu, maka Nabi hadir untuk menghapus riba itu, dan Quran sendiri yang mengatakan, ini pelajaran sangat mahal buat kita semuanya. Ternyata konsep riba yang membuat perekonomian menjadi luluh lantak itu adalah riba. Ternyata Quran mengatakan untuk menghancurkan riba dengan dua jalan, kata Quran. Salah satunya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Tips terakhir adalah bisnis tidak mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan sembahyang, dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Al-Quran Surah An-Nur ayat 36 hingga 37. Demikian tips dari sikap dan perilaku berbisnis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa menjadi panutan bagi kita semua untuk mencapai bisnis yang sukses dan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.